Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Nah, untuk pagi ini judulnya adalah Ikhrajul Mubahat dan Kholafiyah. Baik, sebelum kita lanjut pada materi, sekarang kita awali pelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang Ikhrajul Mubahat dan Kholafiyah. Sekarang Ibu jelaskan tentang Ikhrajul Mubahat dulu. Ikhrajul Mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Syarat-syarat ikhrajul mubahat adalah A. Benda atau harta yang ditemukan belum ada pemiliknya. B. Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya, burung yang nyasar dan masuk ke dalam rumah. Sekarang kita lanjutkan kholafiyah. Satu, pengertian kholafiyah. Kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Yang kedua, macam-macam kholafiyah. A. Kholafiyah saksin an saksin, seseorang terhadap seseorang, adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Sebatas memiliki harta, bukan mewarisi hutang pewaris. B. Kholafiyah syai'in an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu, adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang, sesuai dengan harga barang tersebut. Dilanjutkan ihyaul mawat. A. Pengertian ihyaul mawat. Ihyaul mawat adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif. B. Hukum ihyaul mawat. Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh atau mubah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut menjadi haknya. Orang yang mengalirkan air dengan zalim tidak mempunyai haknya. Hadis riwayat Abu Daud.
Selanjutnya, syarat membuka lahan baru. 1. Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. Yang kedua, ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Selanjutnya, hikmah Ihyaul Mawat. Hikmah Ihyaul Mawat itu ada 3. 1. Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. 2. Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. 3. Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang iptek agraria. Dilanjutkan hikmah kepemilikan. Ada beberapa hikmah yang disyariatkannya kepemilikan dalam Islam, antara lain sebagai berikut. A. Terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. B. Terlindunginya hak-hak individu secara baik. C. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas umum. Sedangkan yang D, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tentang Ikhrajul Mubahat dan Kholafiyah. Silahkan anak-anak, kalau ada yang belum mengerti, silahkan bertanya. Baik, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu simpulkan. Ikhrajul Mubahat dan Kholafiyah. 1. Pengertian Ikhrajul Mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seorang atau kelompok. Syarat Ikhrajul Mubahat ada 2. A. Benda atau harta yang ditemukan belum ada yang memilikinya. B. Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contohnya, burung yang nyasar dan masuk ke rumah. Selanjutnya, Kholafiyah. 1. Pengertian Kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. 2. Macam-macam Kholafiyah. A. Kholafiyah saksin an saksin. Seseorang terhadap seseorang adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta dan bukan mewarisi hutang si pewaris. B. Kholafiyah syai'in an syai'in, atau sesuatu terhadap sesuatu, adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang, sesuai dengan harga dari barang tersebut. Selanjutnya, Ihyaul Mawat. Pengertian Ihyaul Mawat adalah upaya membuka lahan baru
atas tanah yang belum ada pemiliknya. Sedangkan hukum iyaul mawat adalah mubah atau boleh. Dilanjutkan syarat-syarat membuka lahan baru. Syarat membuka lahan baru ada 2. Yang pertama, tanah yang dibuka itu hanya untuk keperluannya saja. Apabila lebih, orang lain boleh mengambil sisanya. 2. Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskannya, dan bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja. Selanjutnya, hikmah iyaul mawat. Hikmah iyaul mawat ada 3. 1. Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. 2. Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang terakhir, termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang iptek agraria. Nah, anak-anak, Ibu kira sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada minggu depan. Ibu mohon PR yang sudah diberikan tadi silahkan dikerjakan. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.